Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ningsi dengan NIM 289215015. Manajemen malam. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen keuangan yang berjudul Teknik Penganggaran Modal. Hari ini saya akan membahas materi yang pertama, the capital budgeting decision process, yang kedua, the relevant cash flow, yang tiga, finding the initial investment, yang keempat, finding the operation cash inflow, 5, finding the terminal cash flow, 6, declaration atau penyusutan. Pengertian the capital budgeting decision process. Pengertian capital budgeting adalah suatu proses mengevaluasi dan seleksi terhadap investasi jangka panjang agar tetap sejalan dengan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, atau proses menyeluruh mengenali proyek-proyek dan menentukan nama mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Pengertian capital expenditure dan operation. 1. Capital expenditure yaitu pengeluaran dana yang menghasilkan manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, operation expenditure yaitu pengeluaran dengan masa manfaat dari 1 tahun. Capital expenditure motivation expansion yaitu pengeluaran modal untuk memperluas tingkat operasional perusahaan terutama melalui akuisisi aktivitas tetap. Replacement yaitu pengeluaran modal untuk mengganti aktivitas tetap yang telah usang. Renewal yaitu pengeluaran modal untuk memperbarui aktivitas tetap yang ada. Motif renewal sering merupakan suatu alternatif lain bagi motif replacement. Other process yaitu pengeluaran modal yang tidak mengakibatkan akuisisi atau informasi dan aktivitas tetap berwujud. Misalnya pengeluaran perikanan serta riset dan pengembangan. 2. The relevant cash flow. Relevant cash flow adalah tambahan aliran kas keluar dan masuk setelah pajak atau incremental cash flow. Dalam suatu pengeluaran modal, 1. Major cash flow components, 2. Initial investment yaitu arus kas keluar pada permulaan proyek, 3. Operation cash flow yaitu tambahan arus kas masuk setelah pajak yang dihasilkan dan pemanfaatan proyek selama umur proyek tersebut. 4. Terminal cash flow, arus kas non-operasional setelah pajak yang muncul pada tahun terakhir proyek, biasanya terkait dengan likuiditas proyek. 2. Expansion versus replacement cash flow. Replacement cash flow untuk proyek ekspansi sama dengan proyek replacement, hanya saja aliran kas dari aset lama adalah sama dengan 0. 3. Sunk cost and operational cost. Penentuan internal cash flow tidak perlu memperhitungkan untuk cash karena sunk cost merupakan pengeluaran modal awal yang telah terjadi. Sebaliknya, opportunities atau aliran kas yang mungkin dapat direalisasikan dari alternatif terbaik pengguna aset yang dimiliki perlu diperhitungkan dalam arus kita keluar dan penentuan international cash flow tersebut. 4. International capital budgeting and long-term investment. Anggaran pengeluaran modal internasional berbeda dengan anggaran pengeluaran modal domestik karena arus kas terjadi dalam mata uang asing sangat potensial untuk menghadapi risiko politik. 3. Finding the initial investment. 1. Initial investment terjadi pada saat 0, yaitu saat dimana pengeluaran modal terjadi. Format dasar untuk menentukan initial investment instead cost of new asset atau cost of new asset plus installation cost dikurangi after tax process from sale of all asset atau proses from sale of all asset plus atau min tax on sale of all asset ditambah atau dikurangi change in net worth capital. Jadi initial investment adalah sama dengan A dikurang B ditambah C. Finding the operation cash inflow. 1. Interpreting the term after atau tax. Perhitungan arus kas masuk dalam suatu pengeluaran modal selalu atas dasar-dasar setelah pajak. 2. Interpreting the term cash inflow. Nilai arus kas masuk ini adalah selalu sama dengan nilai laba. Akuntansi pada laporan laba rugi memerlukan penambahan kembali setiap pengeluaran non-cash yang telah diperhitungkan sebagai biaya mengurangi laba bersih setelah pajak. Pada laporan rugi tersebut, umumnya pengeluaran non-cash tersebut berupa depresiasi. 5. Finding the terminal cash flow. 1. Terminal cash flow adalah arus kas yang terjadi sehubungan dengan perhitungan atau likuidasi proyek pada akhir umum ekonomisnya.
di mana proses from sale of no asset sering disebut sell-back value atau nilai sisa yang mencerminkan nilai bersih removal cost atau clean up cost yang diharapkan pada usaha penggantian proyek. Perhitungan pajak tergantung pada nilai jus aset dibandingkan dengan nilai buku. Jika harga jual dikurang nilai buku, pajak merupakan arus kas keluar. Harga jual lebih nilai buku, ada rabat pajak. Harga jual sama dengan nilai buku, tidak ada perhitungan pajak. Change in net working capital, nilai akan sama besar dengan nilai bersih perubahan modal kerja pada initial investment. Depresi penyusutan. Metode penyusutan depresi 1. Aktivitas tetap atau aset tetap mempunyai nilai yang semakin berkurang dari suatu periode ke periode berikutnya. Dengan demikian, nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu. Namun ada aktivitas tetap nilainya tidak akan turun melainkan akan semakin tinggi nilainya yaitu tanah. Dua aktiva tetap dalam bentuk tanah nilainya akan semakin tinggi seiring dengan pertambahannya waktu, kecuali tanah yang dipakai untuk pertambangan. Yang ketiga, nilai aktiva tetap akan menjadi berkurang karena adanya pemakaian aktiva tetap tersebut sehingga dalam akuntansi dikenal dengan penyusutan aktiva tetap. Penyusutan atau depresi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap. Sekian presentasi dari saya mengenai manajemen keuangan yang berjudul Teknik Penganggaran Modal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.